aduh sebentar. Jadi ketika listening kita jadi sedikit berpikir, kok kedengarannya kayak bahasa Korea ya? Kok kedengarannya kayak bahasa Jepang ya? Kok kedengarannya kayak bahasa Prancis ya? Nah, salah satu tips yang akan saya bagikan di sini adalah tips yang dari real experience ya, dari diri saya dan teman-teman sekitar saya, agar kita bisa lebih fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvika Ramita Salim. Saya adalah seorang pengajar bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Untuk video pertama saya ini, saya ingin membahas tentang persiapan menghadapi tes IELTS. Kenapa IELTS? Semakin hari semakin banyak universitas dan juga perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga para pemberi beasiswa yang mengharuskan para aplikan untuk mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Nah, kemampuan ini biasanya bisa dilihat dari hasil tes IELTS mereka. Akan tetapi, sayangnya, untuk orang Indonesia pada umumnya mungkin tes IELTS itu cukup menguras kantong. Jadi inginnya sekali kita mengikuti tes, kita mendapatkan skor yang terbaik gitu. Dan juga format tesnya yang tidak biasa, dia lebih variatif, membuat tes ini memerlukan persiapan yang lebih juga. Oleh karena itu, IELTS Preparation Series ini dimulai yaitu agar bisa memberikan tips dan trik yang semoga saja bermanfaat untuk mempersiapkan diri menghadapi tes IELTS. Nah, apa saja tips dan triknya? Simak terus. Pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Introduction to IELTS. Kemudian yang kedua adalah How to Prepare. Ketiga adalah what to prepare. Kemudian yang terakhir adalah summary and closing. Nah, sekarang kita mulai dengan introduction to IELTS. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai IELTS, mari kita gunakan Basic Information Gathering Method 5Ws 1H. Di sini kita bisa melihat ada 5 W's, what, who, when, where, why, and 1H, how. The first W is what. What is IELTS? IELTS adalah singkatan dari The International English Language Test. Jadi, tes ini akan mengukur kemampuan menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara dalam bahasa Inggris. Untuk format tesnya sendiri terdapat 2 macam, yaitu IELTS Academic dan IELTS General Training. Perbedaan antara keduanya terletak di tujuan dan bentuk soal reading dan writing. Nah, untuk akademik ini yang biasa digunakan para aplikan yang mau mendaftar untuk kerja atau kuliah di luar negeri. Kemudian untuk yang general training ini biasanya juga untuk imigrasi ataupun kerja. Untuk teman-teman, tolong lihat, tolong identify mana kebutuhan kalian, mana yang diperlukan oleh aplikasi-aplikasi kalian ini. Selanjutnya kita akan melihat rincian format tesnya. Dalam tes IELTS, yang akan dievaluasi adalah 4 keterampilan berbahasa ini, yaitu listening, reading, writing, and speaking. Di bagian listening test, kita diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan, kemudian ditambah dengan 10 menit untuk memindahkan jawaban dari lembar soal ke lembar jawaban kita. Untuk reading test, kita diberikan waktu 60 menit untuk menjawab 40 soal dari 3 teks bacaan. Selanjutnya, writing itu 60 menit, terdiri dari 2 task, ya, 2 task atau 2 soal. Yang pertama membutuhkan waktu 20 menit, kemudian yang kedua membutuhkan waktu 40 menit untuk dikerjakan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah speaking. Ini terbagi dari 3 part, kemudian waktu yang dibutuhkan biasanya adalah 11-14 menit. Oke, selanjutnya kita lihat cara penilaian IELTS ini. Kita lihat dia mempunyai grading atau score scale dari 1 sampai 9.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk skor 9 itu disebut expert user, kemudian 8 very good user, 7 good user, 6 competent user, 5 modest user, and 4 limited user. Untuk teman-teman yang pernah mengambil tes bahasa Eropa lainnya, misal bahasa Belanda, bahasa Prancis, Itali, dan sebagainya, kita bisa melihat bahwa skor IELTS ini jika disandingkan dengan acuan standarisasi tes tersebut adalah seperti ini. Yang mendapatkan skor 4 itu bisa disamakan dengan A2, kemudian untuk 9 disamakan dengan C2. Oke, selanjutnya kita masuk ke who, ya. Ini untuk siapa dan oleh siapa. IELTS ini diperuntukkan institusi atau organisasi seluruh dunia yang mau mengakses atau melihat bagaimana skor atau kemampuan bahasa Inggris teman-teman aplikan gitu. Kemudian tentunya ini juga untuk aplikan atau para test taker itu sendiri. Selain oleh IELTS sendiri, tes IELTS juga diselenggarakan oleh para co-owner IELTS berikut, yaitu British Council, IDP Australia, dan juga Cambridge Assessment English. Nah, selanjutnya di mana kita bisa mengikuti tes ini atau mengambil tes ini, yaitu bisa di 3 institusi yang tadi saya sebutkan, yaitu British Council, IDP, atau Cambridge Assessment English, atau juga bisa melihat atau menanyakan di universitas terdekat kalian. Biasanya mereka juga mempunyai kerjasama dengan 3 institusi ini untuk menyelenggarakan tes IELTS. Nah, selanjutnya kapan ya kita bisa mengambil atau mengikuti tes IELTS ini? Ya, silahkan teman-teman cek di website dari 3 institusi yang tadi saya sebutkan, di British Council, IDP, atau Cambridge Assessment English. Nah, biasanya ketika kalian klik misalkan di British Council, kemudian kalian akan bisa melihat ada daftar tanggal dan juga lokasi atau kota-kota yang mengadakan atau menyelenggarakan tes IELTS di hari itu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mendaftar tes IELTS. Di sini saya sudah masuk ke website British Council. Kalian juga bisa memilih mau ambil tes di institusi yang mana, baik di IDP, British Council, atau di lembaga kursus bahasa lainnya seperti IALF atau di universitas kalian. Nah, di sini disediakan 2 opsi cara pengambilan tes IELTS, yaitu paper-based test dan computer test. Kalau paper-based tentunya seperti biasa di ruang ujian mengerjakan di atas kertas, kemudian kalau computer-based tentunya dengan komputer. Selanjutnya kita bisa mengklik Book Now, kemudian mengikuti alur cara pendaftaran tes IELTS. Untuk yang paper-based, hasil tesnya bisa dilihat 13 hari setelah tes. Sedangkan yang computer-based bisa dilihat 3-5 hari setelah tes. Tambahan lagi, untuk tes IELTS ini ada expiry date-nya. Jadi setelah 2 tahun dia akan expire dan kita harus mengambil tesnya lagi jika diperlukan. Seperti yang sudah saya beritahukan di awal video, test takers mengambil tes IELTS untuk bisa memenuhi requirement dari negara-negara berikut ini untuk bisa bekerja atau kuliah di sana. Atau biasanya juga yang di Eropa pun menanyakan atau mewajibkan teman-teman aplikan untuk mempunyai tes IELTS juga. Selanjutnya, di bagian kedua, kita akan membahas how to prepare. Nah, untuk step yang pertama adalah define your goal. Di sini kita harus melihat berapa nilai yang harus kita dapatkan untuk bisa apply di misalkan tempat universitas atau tempat kerja atau perusahaan yang ingin kalian daftar. Oke, misalkan perusahaan atau universitas sudah
memberitahu para aplikan bahwa mereka hanya menerima aplikan yang mempunyai nilai IELTS minimal overall score-nya adalah misal 6,5. Nah, ini berarti untuk mencapai target itu setidaknya kalau menurut saya pribadi kita naikkan dulu target untuk diri kita. Jadi misalkan dari sananya 6,5, kita coba semoga kita bisa mendapatkan nilai minimal 7. Kenapa? Karena IELTS itu bisa untuk 2 tahun. Jadi misal tahun ini tidak mendapatkan kesempatan untuk kuliah atau kerja di luar negeri, maka bisa kita pakai untuk apply di tahun berikutnya. Selain itu, misalkan di tahun kedua ada perubahan dari institusi tujuan, maka kita tidak perlu mengambil tesnya lagi. Next step adalah to identify the challenges. Mungkin challenges ini bisa kita bagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal di sini termasuk waktu luang dan keadaan finansial, sedangkan untuk faktor internal adalah kemampuan bahasa Inggris yang mungkin harus diperbaiki. Nah, tentunya setiap individu atau setiap orang memiliki kesulitan masing-masing. Ya, oleh karena itu kalian harus bisa identify dulu untuk diri sendiri ya apa saja yang bisa diperbaiki sebelum kita menghadapi tes IELTS. Nah, biasanya untuk Indonesian test takers itu ada common challenges. Yaitu yang pertama adalah belum terbiasa dengan format tesnya. Kemudian yang kedua adalah tentang fluency dan accuracy-nya. Jadi memang perlu karena ini adalah bahasa asing, jadi belum terbiasa menggunakannya secara natural gitu. Mungkin saya beri contoh ya, kalau untuk saya sendiri itu challenge-nya adalah di listening itu biasanya saya kurang fokus. Dan kita tahu sendiri kan kalau misalkan sedang listening itu harus betul-betul very present at that moment gitu. Kalau tidak, mau sebagus apapun kemampuan bahasa Inggris kita, kemampuan listening kita, kalau tidak fokus ya sudah, bye. Jawabannya hilang begitu aja. Karena tidak akan diulang lagi kan recordingnya itu atau tape-nya. Kemudian itu untuk listening. Kemudian kalau untuk reading misalkan. Nah, reading ini karena ada 3 passages atau 3 teks. Nah, itu biasanya kebanyakan orang dan termasuk saya sendiri juga itu memiliki kesulitan di time management. Ya, jadi saya harus betul-betul melihat waktunya. Misalkan 60 menit. Oke, dibagi menjadi 3 passages. Nah, itu berarti saya membaginya menjadi per passage itu maksimal banget 20 menit. Tapi saya harus mempunyai waktu untuk recheck juga. Nah, itu nanti kita bahas juga di bagian reading section ya. Kemudian itu yang tadi yang reading, kemudian untuk writing. Nah, ini juga untuk saya sendiri adalah masalahnya ada di time management juga. Ya, jadi dan juga beberapa tipe soalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah speaking. Nah, biasanya ini kenapa? Kalau misalkan saya mungkin, saya nggak bisa terlalu overthinking mungkin ya. Atau jawaban yang sebenarnya simple tidak bisa keluar dengan cepat. Atau pikiran saya jadi kemana-mana. Padahal ngomonginnya A, saya jadi pengen ngomongin tentang C, misalkan seperti itu. Nah, itu setiap individu akan ada challenge-nya masing-masing. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah identify challenge-nya itu dulu. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang bisa menghambat kita dalam mencapai tujuan mendapatkan nilai yang terbaik dalam tes IELTS, maka sekarang step ketiga adalah untuk nurture and grow. Maksudnya di sini adalah agar kita tetap bisa menjaga kemampuan yang sudah baik, kemudian juga dapat mengembangkan apa yang masih kurang. Now let's go to the next part, what to prepare. Nah, setelah kita menentukan langkah apa saja yang perlu ditempuh, sekarang kita melihat apa saja tools yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang perlu dilakukan adalah untuk mengambil preliminary test atau pre-test IELTS. Setelah kita mendapatkan hasil pre-test, itu kita bisa lihat, berarti challenge saya ketika mengerjakan ini itu
apa saja. Biasanya yang banyak adalah tentang time management. Nah, itu biasanya sudah pasti karena kita belum terbiasa dengan format tesnya. Kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya apa yang kira-kira perlu diperbaiki di mana gitu. Setelah itu kalian bisa lihat, oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh skor saya ternyata segini gitu. Jadi at least ketika kita sudah mengerjakan atau mengambil pretest ini, kita bisa tahu starting point kita itu ada di mana. Dan karena tadi kita sudah menentukan target, kita tahu oh kita akan atau inginnya sampai kemana. Jadi misalkan misalkan saya pretestnya oh saya hanya dapat 6 misalkan seperti itu. Berarti sedangkan perusahaan atau universitas yang saya ingin tuju itu mengharuskan aplikannya minimal mempunyai 6,5. Oh berarti saya harus naikkan nilai tersebut. Nah, at least kita tahu gapnya itu berapa. Jadi kita bisa berusaha untuk mendapatkan atau berusaha untuk mencari informasi dan juga belajar agar bisa mendapatkan nilai sesuai target kita tadi. As practice makes perfect, jadi latihan harus dilakukan agar kita terbiasa dengan format tes IELTS. Selanjutnya adalah untuk terus-menerus mengasah kemampuan bahasa Inggris dengan cara mengkonsumsi bahasa tersebut on a daily basis. Dan yang terakhir adalah to be adaptive to the language. Nah, dan juga ini tips yang penting sekali, yaitu be adaptive to the language. Itu maksudnya adalah ketika kita ingin atau akan mengikuti tes berbahasa Inggris, kita harus set surrounding kita agar seakan-akan kita berada di situasi yang memakai bahasa tersebut. Nah, oleh karena seperti misalkan biasanya kita bisa menonton film dalam bahasa tersebut atau mendengarkan musik dalam bahasa tersebut dan seterusnya. Nah, salah satu tips yang akan saya bagikan di sini adalah tips yang dari real experience ya, dari diri saya dan teman-teman sekitar saya dan juga para students juga, yaitu ketika mau mengikuti tes IELTS, nah sehari sebelumnya itu tolong hindari menonton film-film atau mensituasikan diri kita di dalam situasi yang berbahasa asing lainnya gitu. Jadi misalkan untuk tips dari saya dan biasanya dari teman-teman yang sama-sama belajar bahasa itu biasanya adalah jangan nonton drakornya dulu. Karena apa? Biasanya itu ketika kita mau tes dan malamnya kita nonton yang berbahasa asing lainnya, itu biasanya kebawa. Aduh, sebentar. Jadi ketika listening kita jadi sedikit berpikir, kok kedengarannya kayak bahasa Korea ya? Kok kedengarannya kayak bahasa Jepang ya? Kok kedengarannya kayak bahasa Prancis ya? Nah, seperti itu. Jadi kita harus, walaupun ini sangat sepele mungkin ya, tapi lumayan lah untuk agar kita bisa lebih fokus dalam menghadapi tes ini. Ya, jadi at least malam sebelumnya jangan mendengarkan yang lain-lain dulu, bahasa-bahasa asing lain dulu. Yang terakhir adalah summary and closing. Jadi di episode pertama dari IELTS Preparation Series ini, kita telah membahas tentang IELTS dan juga strategi yang bisa diterapkan dalam menghadapi tes ini. Dan tak lupa untuk terus mengasah kemampuan bahasa kita, karena dengan mempersiapkan IELTS ini, kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi challenges di masa depan. Saya juga ingin mengingatkan agar kita memaksimalkan upaya, doa, dan juga niat sebagai daya agar mendapatkan hasil yang paling baik dan penuh berkah. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas tips dan trik yang lebih detail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.